Saya mau turun di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pembudidaya dimanapun Anda berada, terutama saudara-saudaraku petani tambak tradisional. Ada satu hal yang sering kita alami di tambak-tambak tradisional itu, karena di tambak tradisional seperti ini, karena konstruksinya memang tidak bisa kita kasih dalam airnya, apalagi kalau cuma mengandalkan sistem pasang surut, sehingga biasanya di bagian pelataran itu ketinggian airnya itu biasanya tidak lebih dari 50 cm. Karena ketinggian air tidak lebih dari 50 cm, peluang untuk tumbuhnya lumut itu sebagai salah satu pakan alami, terutama bandeng, itu tidak bisa dihindari. Nah, sehingga model budidaya yang kita kembangkan di tambak-tambak tradisional itu adalah biasanya polikultur, ya. Karena kalau misalnya bukan sistem polikultur, maka pertumbuhan daripada lumut-lumut yang ada di tambak itu yang kadang-kala sampai 60%, 70% itu, ya itu nanti bisa jadi masalah, ya, karena itu ada waktu tertentu dia akan mati sendiri. Nah, kalau dia lumutnya sudah mati karena tidak ada yang memanfaatkan, itu akan berefek ke kualitas air. Nah, kalau kualitas air di dalam sini menurun, itu akan berefek negatif terhadap kehidupan dan pertumbuhan udang yang akan kita pelihara. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, seringkali untuk untuk mengendalikan pertumbuhan lumut itu, ya kadang-kadang orang memang gunakan cara fisik, tetapi itu tentu butuh tenaga yang besar. Nah, coba kita ada model yang kami kembangkan di Pindrang ini, dan saya kira di tempat lain juga seperti itu. Nah, seringkali kalau model polikultur itu, meskipun misalnya yang kita tebar itu bandeng atau nila, tetapi keberadaan daripada ikan-ikan liar itu rasa-rasanya susah dihindari. Susah dihindari, ya, meskipun dengan berbagai cara, tetapi tetap ada saja itu, ya. Kadang-kadang ada yang ikan liar itu yang bersifat predator, misalnya kakap putih, ya. Ada juga ikan di sini yang orang orang lokal di sini mengatakan girung tirung, ya. Itu kecil, itu dari laut sebenarnya, tapi itu juga bersifat sangat predator, ya. Saudara-saudara yang saya hormati, bagaimana apa upaya yang bisa dilakukan kalau misalnya kita mau basmi ikan-ikan yang bersifat predator. Nah, karena kalau misalnya kita gunakan saponin, ya tentu bandengnya yang jadi korban. Memang dewasa ini ada beberapa bahan kimia yang biasa digunakan oleh petani-petani nasional untuk mengendalikan ikan-ikan liar itu dengan menggunakan bahan kimia. Ada bahan kimia, ya tidak boleh kita sebut merek, tetapi itu memang di lapangan, meskipun misalnya ada udang, apakah bindu atau apa namanya, ada bandeng, kalau digunakan itu yang mati itu hanya ikan-ikan lain, misalnya mujair, ya, tapi bandengnya tidak mati. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa seringkali meskipun petani tambak sudah mengklaim bahwa itu tidak mematikan bandeng, tapi seringkali juga mematikan. Baru-baru ini di sebelah kira-kira 2 petak dari saya ini terjadi kematian bandeng setelah aplikasi bahan kimia yang dimaksud tadi itu. Nah, mari kita mencoba berbudidaya dengan ramah lingkungan. Nah, bagaimana caranya supaya ikan-ikan yang tadi keberadaannya ditambah tidak dihendaki? Kita menggunakan alat ini, ya. Coba ini alat ini, ya, alat ini, ya. Ini kalau di nama lokalnya ini saya kira teman-teman sudah tahu semua. Ini adalah dari bila-bila bambu. Kita pasang di pintu air ini, ya, di pintu air ini. Modelnya ini dia kayak hati, ya. Dia kayak model kayak hati, kita pasang pagar di situ. Jadi kalau biasanya kalau air masuk itu, jadi pada saat pasang air akan masuk di sini. Nah, kita tahu bandeng dan ikan-ikan lain akan berkumpul di depan pintu air, ya, akan berkumpul di depan air sehingga nanti akan masuk di sini, ya, akan masuk di bila-bila bambu di sini, ya. Tergantung berapa banyak ikan di dalam, tapi biasanya cukup banyak, ya, cukup banyak di sini. Ya. Mari kita lihat modelnya, ya. Saya akan coba turun di bawah untuk memperlihatkan bagaimana model operasionalnya, ya. Ya, ini di bagian depannya ini, ya, bagian depannya kita kasih celah, ya, sedikit saja. Dia modelnya masuk modal haji, sehingga kalau ikan sudah masuk saya tidak bisa lagi keluar.
karena kita belokkan di sini ya. Jadi nanti ikan-ikan akan berkumpul di sini, masuk di sini ya. Masuk di sini ya. Nah, untuk menghindari adanya serangan predator ya, misalnya burung apa dan semacam yang bisa memangsa ikan terkumpul di sini, itu bagian atasnya kita tutup dengan daun kelapa. Daun kelapa ya, kita tutup di sini. Nah, jadi nanti setelah misalnya air berhenti masuk ke tambak, kita tutup pintu air, kemudian ikan ini cara penangkapannya ya tidak ada serok di sini ya, ada serok ini ya, kita tinggal pakai ini, tinggal diserok ya. Memang nanti ada berbagai macam ikan, tinggal kita pilih yang mana kita akan kasih masuk kembali, yang mana kita angkat keluar. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini ya, kita bisa mewujudkan budidaya ramah lingkungan. Saudara-saudara yang saya hormati, penggunaan bahan kimia dalam budidaya perikanan memang bukan merupakan salah satu alternatif. Ada beberapa bahan kimia sekarang yang beredar di pasaran itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk digunakan di tambak. Itu bahkan banyak diantaranya itu adalah bahan-bahan kimia untuk komunitas pertanian dan perkebunan. Tapi saya tidak tahu juga, saya tidak tahu pasti siapa yang pertama mempraktekkan, dan sehingga banyak diikuti oleh orang lain. Saudara-saudara yang saya hormati, penggunaan bahan kimia, terutama yang tergolong non-selektif, itu berefek sangat tidak menguntungkan bagi kita, karena penggunaan bahan kimia itu sifatnya non selektif. Semua yang ada dalam perairan itu biasa ikut mati. Kalau misalnya udang tidak mati, bandeng tidak mati, tapi ingat, pakan alami ikut juga mati. Cacing-cacing merah yang ada di tambak tersebut ikut juga mati. Akhirnya apa? Kualitas tambak itu semakin hari semakin tidak produktif. Ya, saudara-saudara yang saya hormati, mari kita mengedukasi diri ya, bagaimana mewujudkan budidaya ramah lingkungan. Upaya yang bisa kita lakukan adalah menahan diri untuk tidak menggunakan bahan-bahan kimia dan bahan-bahan lain yang tidak direkomendasikan untuk komoditas perikanan. Ya, hanya dengan cara itu saya kira insya Allah ke depan produktivitas tambak-tambak tradisional bisa semakin hari semakin membaik ya. Saya kira itu yang saya sampaikan dulu ya, dari Bumi Sawito, Kabupaten Pindrang, Selasa 13 Mei 2025. Saya Muhammad Sainong dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia menyampaikan hal-hal ini. Semoga bermanfaat. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.